menghapus dosa manusia, untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di kayu salib. Loh, bukankah kalau Tuhan Maha Kuasa tanpa harus menjadi bukan Tuhan, yaitu menjadi manusia, cukup Tuhan mengampuni dosa, perintahkan manusia bertobat, perintahkan manusia menyesali perbuatannya, bertobat. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan berkuasa mengampuni dosa. Tanpa Tuhan itu menjadi lemah. Ketika Tuhan menjadi manusia dan menjadi lemah, itu justru tandanya Tuhan tidak. Dia akan mati di kayu salib untuk menebus. Padahal karena Tuhan bisa segalanya, kenapa Tuhan tidak hapus saja dosa manusia? Malah justru dihinakan oleh manusia. Makanya di perjanjian lama dikatakan Tuhan itu yang menghidupkan, yang memberi kehidupan, dan yang mematikan. Sementara konsepnya kawan-kawan Kristen justru Yesus yang diyakini sebagai Tuhan, Yesus itu dihidupkan dan dimatikan. Abang ini tahu banyak Alkitab, jangan-jangan abang ini Kristen ya? Pura-pura. Belajar, Bang. Nanti kok lebih banyak taunya. Nanti Jadi psikolog, Bang. Oh gitu. Jangan-jangan abang ini Kristen ya? Nanti dia ada bertobat, ada waktunya nanti. Oh gitu. Saya aja nggak tahu loh, Pak. Makanya saya coba. Saya sambil ambil HP lagi, saya lihat Alkitab yang ayat-ayat yang diomongkan. Oh, dia tahu semua nih ayat-ayatnya. Dia tahu, Jangan-jangan dia tahu semua abang ini. Dia banyak tahu tapi banyak salah dipahami gitu juga. Oh iya, gitu ya. Banyak salahnya di mana, Bang John? Bang Friendly, coba kalau makanya di Kejadian 1 ayat 1 aja kan udah jelas itu namanya bukan Yesus kan. Allah yang menciptakan alam semesta nih kan. Pada mulanya Enggak, gini Allah. aja Bang John. Gini Bang John. Di kitab Anda selalu memframing adanya Yesus itu adalah firman, pada mulanya adalah firman. Nah, sementara kalau kita merujuk kepada Kejadian, di situ tidak ada kata pada mulanya firman. Sementara di dalam Kejadian itu, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah. Nah, iya. bukan pada mulanya firman. Bukan Itu yang harus dipahami. Bukan, nggak ada Yesus. Pada mulanya Allah. Menciptakan alam semesta ini, saya transfer 100 juta, saya kirim ke rekening saya, benar. Saya klarifikasi dulu, tadi nanggung lagi minum kopi. Oh iya, lanjut Ustaz. Saya ini muslim sejati, orang Islam. Saya pelajari agama kami, agama Islam, Al-Quran. Dan juga karena ranah diskusi, saya pelajari kitabnya kawan Kristen. Dan ternyata untuk memahamkan orang Kristen, ternyata tidak perlu pakai Al-Quran. Al-Quran itu sudah finish, tidak belit-belit. Makanya saya pakai dalil dari kitab kawan Kristen. Ternyata yang diimani oleh kawan-kawan Kristen tidak sesuai yang tertulis di kitabnya sendiri. Dan disalahpahami oleh Pak Alif. Apa yang saya salah paham dari apa yang saya paparkan tadi? Ya, konsep ketuhanan sudah salah. Di mana salahnya? Sebutkan ayat yang mana. Sebutkan aja. Tinggal baca doang kok. Kalau hanya mematok Yesus itu utusan, di situ sudah salah. Nah, dia sebagai utusan oke, sebagai hamba oke, sebagai Allah juga iya. Jadi jangan dipatok hanya dia utusan bukan Allah. Nah, di situ kata salah. Yesus, satu-satunya Allah yang benar itu siapa? Nah, betul. Nah, kembali lagi ke ayat itu lagi. Lah kembali lagi benar karena Anda mengatakan saya salah. Yesus saja ngomong begitu ya Ustaz ya. Bapak memahami hanya ayat di situ. Loh, kan di ayat-ayat yang dia adalah guru. Anda mengatakan saya salah, saya keluarkan dalilnya. Ini prinsip loh. Ini prinsip. Iya, kata betul. Yesus. Kata Yesus. Pertama, Yohanes 17 nomor 3, kedua Markus 12:29. Iya. Anda baca. Di situ Yesus itu Allah atau bukan? Itu yang prinsip. Nah, iya, kalau Bapak mematok di ayat situ dengan kesimpulan tidak bisa lebih daripada itu, ya sampai di situlah. Tetapi di ayat lain dia sebagai Allah. Loh,
Nggak boleh juga dibilang, oh itu nggak mana? betul. Kan di dalam Di Efesus tadi, mana? Allah yang menjadi manusia. Itu jelas sebagai hamba. Oke, Maka gini, Bang makanya Joni. saya bilang kenali Yesus, kenali Yesus dari apa yang diucapkan oleh Yesus, bener nggak? Nah, kalau Bapak berkesimpulan ke situ, Loh, ayat di Efesus bukan dihapus. berkesimpulan. Ya sekarang begini, begitu. kenali Yesus dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Setuju atau tidak? Setuju. Nah, sementara di Yohanes 17 itu sudah selesai finish di nomor 8-nya, segala firman yang Tuhan sampaikan kepada Yesus telah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dan murid-muridnya menerimanya. Berarti yang di ayat 3 bahwa murid-muridnya itu mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan, itu sudah finish karena sudah disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan murid-muridnya menerimanya. Jelas itu, Pak, bunyi ayatnya. Betul. Lah, Nah, tapi kalau satu-satunya Allah yang benar itu bukan Yesus, kenapa Anda paksakan dari orang lain mengatakan bahwa Yesus juga Allah? kalau di Efesus itu, di Filipi tadi, Allah yang menjadi manusia, Bapak mau kasih penjelasan dong. Kan gitu. Oh, ini Ya, bukan, ini gini aja Bang Paulus. Joni. Ya udah, selesai. Bang Joni, gini. Nah, Ketika Anda mengangkat namanya di Filipi kan, bukan di Filipi 2 itu ya, kalau nggak salah ya. Nah, Allah yang menjadi manusia, Allah yang mengambil rupa manusia. Nah, sekarang saya tanya, Allah itu maha kuasa. Manusia yang mengambil rupa Allah itu, Allah yang mengambil rupa manusia itu berkuasa atau tidak? manusia yang mana? Manusia yang Allah yang menjadi manusia berkuasa lah. Berkuasa ya, benar tidak? Iya. Nah, oke. Ketika Yesus menyatakan dirinya di dalam Yohanes 5 ayat 30, aku tidak berkuasa, aku tidak Itu sendiri. aku tidak bentar ya. Aku tidak dapat Tidak bisa berbuat berbuat apa-apa. apa-apa Oh ya, dari aku diriku tidak sendiri. bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang mengutus aku. Nah, coba kita ubah. Aku Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lebih mulia mana penyampaiannya? Aku sebagai manusia 100%, bukan 100% Tuhan lagi artinya. Nah, 100% manusia tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang mana yang lebih berkesan maknanya, Bang? Kita hanya bisa menjawab yang Bapak kutip ayatnya. Kalau kesimpulan yang Bapak buat itu, saya tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, di ayat situ itu, kan ada katanya aku. Nah, Iya. sementara aku di sini sudah Bapak menyatakan di Filipi, yang mana Allah itu mengambil rupa manusia. ya, Nah, di situ. Nah, Allah itu berinkarnasi menjadi manusia dan turun menjadi manusia. Sementara Yesus yang Abang sampaikan bahwasanya kemanusiaan itu adalah berkuasa. Sementara Yesus berkata, aku. Nah, di sini, aku tidak tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, katanya. Nah, sekarang dalam hal apa dia tidak bisa berbuat apa-apa? Bapak, kalau Bapak kutip satu ayat gitu ya, gitulah cara itu Bapak itu membuat suatu itu masalah. Itu apa, Bang? Ayat dari tadi banyak ayat disampaikan. Itu malah Yohanes 5 Ayatnya itu. kutip satu ayat. Enggak, gitu. itu malah Aja lengkap. lah, Saya bilang tadi, itu kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Itu prinsipnya itu. Kan tadi membandingkan dengan pernyataan bahwa manusia yang Allah menjadi manusia, manusianya berkuasa. Dan sedangkan itu
Aku tidak dapat berbuat apa-apa, katanya kan. Nah kan harus dilihat waktu dia berkuasa dengan tidak berbuat apa-apa itu masalahnya di mana kan? Bapak Nah, baca dulu. tapi kan tadi saya Jangan sudah langsung bilang, dilawan. ketika dia menjadi manusia, maha kuasa atau tidak? Maha kuasa, Bapak bilang, berkuasa. Nah ayatnya mana? Loh, justru ayatnya saya bacakan, dia tidak bisa berkuasa, tidak bisa berbuat apa-apa. Gini aja, itu kita tidak bisa baca yang lengkap, baca yang lengkap. Di sini baca yang kita akan lengkap, tahu. coba. Aku tidak dapat berbuat Di dalam apa-apa mana? dari Di diriku mana? sendiri. Di mana Aku ayatnya? Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Di sini ada dua kehendak. Kehendak Iya. pertama, kehendak Yesus. Yesus kehendaknya tidak bisa melebihi dari kehendak Tuhan yang mengutus Yesus. Jelas. Ayat berapa tadi Pak? 30. 5:30. Ini ya, ini kan Pak, saya cukup melihat di dalam perikopnya kesaksian Yesus tentang dirinya. Itu yang saya ajak dari tadi. Iya. Kenal Yesus dari Yesus. Ih, Iya, nggak percaya saya bener dari tadi saya bilang. Saya enggak butuh baca karena saya udah ngerti melihat. Gak ngerti masih nanya. Jadi Itu kata Ustaz Alu. Udah ngerti masih nanya di pasal berapa. Tuh. Oke, Pak Noe, Bahkan- Assalamualaikum. 26, 27 kan jelas itu saya bilang tadi. Ada perbedaan. Bapak Dia itu yang juga, mengutus Yesus hidup sendiri. Yesus juga hidup sendiri karena Yesus sebagai manusia. Ya, ini. Bapak Ini lihat 26, di dalam Filipi tadi, di dalam Filipi ya, Allah yang menjadi manusia. Nah ini Coba dibaca ucapan lagi Yesus ya. disangkal, ucapan orang lain dituruti. Jadi gini jadinya. Saya sambungkan, bukan gitu, enggak. Di dalam Filipi tadi dikatakan walaupun dalam keserupaan dalam Kedua. ya, Enggak, udah lanjut aja. dia itu sebagai hamba Pak, Bentar, Pak. menjadi manusia seperti 5:30 kenapa yang dibacanya Filipi, Pak? Filipi tadi sebentar. Gini Pak, gini Pak. Tuh. Bang Roni, Abang di sini berkesan untuk menekankan bahwasanya pembenaran perkataan Paulus bukan perkataan Yesus sendiri. Sementara gini, dan Yesus sudah menekankan di dalam Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk kehendakku sendiri, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dia utusan. Gini Pak, saya jawab yang tadi tidak bisa berbuat apa-apa. Kita baca di Iya, Filipi lanjut. tadi. Gini dulu. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, dia sebagai hamba, Bapak tahu hamba? Kalau hamba itu tidak bisa berbuat apa-apa. Pinter, Bapak. Di ayat itu Tidak saja bisa udah berbuat bisa apa-apa. menjelaskan. Betul. Dia sebagai posisi sebagai manusia. Begitu. Hamba itu berarti hamba Tuhan kan? Hamba Pak. Hamba Iya. itu Dikatakan ada hamba karena ada Tuhan kan? hamba ada Tuhan. Iya. Enggak juga. Sebagai manusia hamba itu budak gitu. Udah. Loh iya. Nah, sekarang begini. Tidak bisa berbuat apa-apa sebagai hamba itu. Iya, tapi mengikuti Udah jelas perintah itu. Tuhannya. Tetapi dia itu berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Oh iya gitu. Karena Nah, dia iya, kan berarti dia itu bukan Tuhan. Tuhan yang benar itu bukan hamba. makanya Pak dia sebagai hamba oke, sebagai nabi boleh, sebagai hamba Tuhan jangan sebagai Tuhan tak boleh. Enggak bisa gitu, Tinggalkan. masa Tuhan kok sebagai hamba boleh, sebagai Loh ini nabi ayatnya boleh. ada nih. Tuhan loh Pak. Iya. Tuhan Ya kalau itu Anda dia menuhankan, Bang, gini Bang, artinya- gini loh Bang Roni.
kamu menguatkan perkataan Paulus yang mana Allah itu menjadi hamba, sementara Yesus tidak ada mengatakan Allah itu tidak bisa menjadi hamba. Ya betul. Itu yang harus saya pakan. Dari tadi kami dari tadi Ustadz Alim, saya itu menyatakan soal perkataan Yesus, bukan perkataan Paulus. Kamu lebih menekankan yang mana justru Allah itu menjadi hamba dengan perkataan ucapan Paulus. Nah iya. Lalu salahnya di mana? Loh, Salahnya Yesus nggak kenal Kristen, Pak. Pak Jin. Yesus itu kan hamba Tuhan, Pak. Berarti hamba. ada Tuhan, ada hamba, dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi yang berbeda. Bapak percaya nggak kalau Yesus itu dipanggil hamba Tuhan oleh Tuhannya? Oleh Tuhannya bagaimana? Loh, iya, Bapak baca Matius 12:18. Bapak pasti selalu salah. Tuh, selalu salah. Selalu salah. Memangnya kau ini perempuan, yang laki-laki itu selalu salah di mata perempuan. Saya pakai ayat. Iya, tapi Bapak tuh hanya kutip satu ayat itu, enggak baca semuanya. Bapak gitu. sendiri Filipi terus. Kemana mau ke Yohanes, mau ke mana? Kembalinya Filipi 2, Filipi 2, Filipi 2. Ucapan Yesus sendiri nggak mau didengar. Tadi Dengar Yohanes saya. 5. Tapi kan iya. Dia memposisikan tidak bisa berbuat apa-apa itu karena sebagai manusia, Pak. Kan Lah ayatnya iya, kalau sebagai manusia berarti bukan manusia. Tuhan. Iya. Nah, sebagai manusia, Tuhannya siapa, Pak? Saya tanya deh. ya Tuhan itu Bapa, yang mengutusnya siapa? Bapa lah. Nah, berarti dia bukan Tuhan kan? Ya kalau di ayat itu, Bukan Tuhan kan? iya di ayat itu dia bukan, Yesus itu bukan Bapa. Iya, Yesus itu sebagai manusia, Iya. dan Tuhannya manusia ini adalah Bapa, kan gitu. Iya, betul. Nah, makanya Yesus itu di ayat manusia, itu. hambanya sang Bapa. Iya di ayat itu dulu Pak ya. Nanti di ayat lain, Mau di ayat mana? Di ayat itu di Aku ayat dan mana Bapa. maksudnya? aku dan Bapa dan aku adalah satu. Nah, Satu satu apa? pekerjaan itu. Jadi bukan Satu lagi pekerjaan, Iya. satu misi, satu Nah, jadi pemasaran. lihat ayat itu lalu semuanya sama. Loh, Bapak ini malah melintir ucapan Yesus. Karena apa? Saya Dan tadi Bapak berkali-kali. adalah satu, katanya kan. Satunya itu satu apa, Pak? Satu apa dulu? Betul. Lah iya, saya tanya coba, satu apa? Baca kita kemana tadi nih yang mau dibaca nih? Loh, Udah Anda itu aja, sendiri yang Pak. yang bilang. Yohanes 10. Yohanes 10:30 30. kan? Atau ya? Yohanes 10:30. Ya, pintar. Nah, itu. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, satu apa di situ, Pak? Nah, Teruskan bacanya. ya, sekali-kali orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Oh, itu lain. Itu, ya itu satu pekerjaan maksudnya. Iya. Apa yang dikerjakan oleh Yesus, itulah yang diperintahkan oleh Bapa. Satu Ya. visi, satu misi. Satu tujuan. Iya, Iya, itu. Tuhan bukan satu pribadi. Siapa kita satu pribadi? Lah iya, terus Anda bilang aku dan Bapa adalah satu sehingga mengatakan kalau Yesus itu Tuhan, kan gitu. Aduh, Bapak. Loh, Enggak, gini aja, maksudnya Bang. apa? Gini. Maksudnya Baru apa? nih Aku gini. dan Bapa adalah satu itu. Iya, Maksudnya iya. coba. Tujuannya apa itu? Ayat yang tadi aku tidak bisa berbuat apa-apa karena aku melakukan pekerjaan Bapa. Loh. Nah, itu mengantisipasi ayat itu bahwa Iya, berarti dia Bapak itu ini satu. melawan ayat-ayatnya sendiri ya Bapak. Satu Enggak, itu jadi maksudnya gini, Bang. adalah Gini. apa Sebenarnya, yang Bang dikerjakan Roni, oleh Yesus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa kepada Yesus. Satu pekerjaan, Pak. Dia itu tidak melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhannya Yesus kepada Yesus.
sang hamba ini mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bahkan kehendaknya pun dia tidak turuti, tetapi kehendak Tuhan yang mengutus dia yang dia turuti, Pak. Kan gitu poinnya. Iya, tadi masalah yang dibahaskan kuasa manusia. Lalu Bapak itu bilang Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Kan begitu. Memang benar. Saya sampaikan karena Yesus memposisikannya sebagai manusia. Dia bukan Bapa. Dan manusia ini punya Tuhan. Iya, Bapak itu tadi. Iya. Tuhan itu adalah Bapa. Di Itu. Mana itu? Dan orang manusia dia ini kita juga Bapak Joni. manusia ini utusan Tuhan. Dia kan pergi ke bapaknya. Kenapa dia tidak Dia bisa berdoa kepada Tuhan. Dia Contohnya di memposisikan ayat sebagai manusia, Yohanes sebagai 17 hamba. ayat 1 tuh baca. Itu Yohanes ayat 1, Yesus sedang berdoa loh sama Tuhannya. Nah, Masa iya. Tuhan berdoa sama Tuhan, kan lucu kalau dia Tuhan. Nah, makanya jangan disalahpahami ke situ. Udah tahu lucu malah dipahami ke situ. Gitu dong, Bang Pak. Freddy, Bang Ya. Freddy mending nanya Freddy. saya jadi makin bingung. Nah gini, Bang Friendly, Bang Bapak Friendly itu gini. udah tahu itu salah. Gini, sekarang saya ini Bang Friendly, Bang Dipaksakan untuk Friendly. dipahami. Bang Friendly, Ya, ya. menurut pemahaman Anda, yang mana bertentangan dalam penyampaian? Orang Islam atau Pak Roni itu sendiri yang bertentangan? Aduh, saya jadi bingung kalau ditanya begitu. Karena memang apa yang, ya karena kan saya bilang saya nih apa ya nggak terlalu dalam ya taunya cuma tahu aja. Jadi waktu saya ayat-ayat tadi dikasih sama Pak Alif, saya pun lihat jadi mikir. Terus dengan pencamparan Pak Joni juga saya mikir. Jadi saya sih nggak bisa yang mana yang benar, yang ini benar, yang itu benar. Aduh, saya juga bingung. Ini kan saya dalam kebingungan. Butuh waktu. Enggak gini loh Pak, Pak Friendly. Gini, Nih Pak, kita di sini Bang Hasan, aku bacain satu dong Bang Friendly, ntar dicerna pakai akal ya. Ini Yesus lagi ngomong nih, Yesus nih. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini Yesus lagi ngomong nih. Aku menghakimi iya. sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Tek. Sebab aku tidak dapat menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yang mengutus siapa Bang Friendly, kan gitu. Ya, lanjut. Gini loh Pak Friendly, gini. Ustadz Alif dan saya dan juga Pak Ansor, dari tadi kita membawa yang mana kita di sini memahami perkataan Yesus. Nah, sementara apa yang kami sampaikan itu tetap dibantah dengan perkataan Paulus gitu loh. Sementara yang dibenarkan ini di dalam kitab ini siapa sih? Yang mau dibenarkan ini perkataan Paulus atau perkataan Yesus? Itu yang harus kita pahami dulu. Nah, itu. Itu aku baca Iya, data iya. yang dari Bang, yang aku baca itu dari kitabnya Abang, kitabnya orang Kristen. Iya. Saya juga mau nanya Pak sama Pak Joni. Mana Pak Joninya nggak ada ya? Udah Loh, Pak kabur. Joninya mana? Oh, saya sih sebenarnya kan karena ini ada Yohanes, ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini kan penulisnya beda-beda ya Bang. Oh, yang menulisnya ini pasti orang yang beda-beda. Apakah? Ya, Usar orang Kristen bukan nih? Usar Hah? enggak ini. Kristen kayaknya Kristen Bang. Jadi yang saya tanya ini kan ada Matius, ada Markus, Lukas, Tanya dia Yohanes. coba. Apakah ya yang nulisnya beda itu jadi cara berpikirnya beda gitu Bang atau gimana ya? Karena kan yang tadi diambil ada suratnya Filipi tadi, terus kemudian Yohanes, Markus, Matius. Apakah dengan orang yang beda nulis berarti dia dengan beda cara pandangnya gitu ya? Iya, sebenarnya disinilah kitab kaum Kristen itu menariknya. Jadi sebenarnya ketika membaca Markus, Matius, Lukas, Yohanes ini kan penamaannya itu sebelumnya kan ini anonim sebenarnya. Ini yang kita baca ya sejarahnya, nanti kaum Kristen boleh di googling lah. Sehingga langsung aja dinisbatkan, oh ini kitab Yohanes, ini kitab Matius, ini Markus, ini Lukas gitu. Bahkan dalam hal penulisan pun ada yang mengutip dari yang lain gitu.
Dan Lukas sendiri memang di awal dia menulisan itu melakukan penelitian. Jadi Lukas, bukan berdasarkan firman sebenarnya. Dia itu melakukan penelitian lalu dibukukan. Nah, dalam konsepnya memang ketika di situ banyak tentang pengajaran Yesus, apalagi di yang Yohanes, itu memang masih ada yang menarik gitu loh. Nah, beda dengan surat Paulus. Surat Paulus ini, Paulus sendiri kan tentu secara ininya dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dia menulis surat-surat sampai ada 14 surat. Tetapi yang anehnya adalah yang jadi patokannya selalu kitab-kitab atau surat-surat Paulus, seperti tentang doktrin penyaliban, tentang masalah menebusan dosa dengan di kayu salib, tentang menuhankan Yesus dan seterusnya. Sementara selama kami berdiskusi sering terjadi ucapan-ucapan Yesus sendiri, pengajaran-pengajaran Yesus itu sering tidak diindahkan gitu loh. Padahal apa yang dipaparkan oleh Yesus jelas sekali posisi Yesus itu sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Itu jelas. Pengakuan Yesus sendiri sebagai anak manusia dia berkali-kali. Yohanes 5, 26, 27 itu jelas. Apa yang diucapkan oleh Yesus bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Itu jelas. Yohanes 14, 24, Yohanes 12 dari 48 sampai 50. Tentang menuhankan satu Tuhan juga jelas apa yang diucapkan oleh Yesus. Nah, yang aneh memang makanya dari tadi Pak John selalu dalilnya itu adalah dari kitab-kitab Paulus, pengajaran Paulus. Tapi sebenarnya di sini menariknya apa? Yesus pernah mewanti-wanti, waspadalah, waspadalah terhadap apa? Pengajar-pengajar yang sesat. Itu banyak indikasinya merujuk kepada orang ini. Ini mohon maaf loh ya, kalau kita bahas kupas, tapi mungkin ini di tema berikutnya lah kita. Karena apa dia katakan begitu? Karena dia mengatakan ya menulis surat mengajarkan dan sebagainya. Sementara jelas kata Yesus sendiri, segala firman, ini kembali lagi ya, segala firman artinya ajaran apapun itu tentang ketuhanan, tentang pengajaran yang engkau sampaikan oleh Tuhannya Yesus, sampaikan kepada Yesus, telah disampaikan kepada semua muridnya. Otomatis tidak boleh ada pengajaran baru, apalagi yang prinsip tentang ketuhanan. Jadi kenapa bisa ada surat-surat Paulus itu di situ ya? Ya, Paulus kan menulis surat ketika dia di penjara waktu itu. Dia menulis surat ke Roma, surat ke Efesus dan seterusnya. Makanya tadi yang tidak sinkron itu adalah sebagaimana yang diucapkan oleh Yesus ketika dia benar-benar. Jadi gini, Yesus itu meneruskan ajaran Nabi sebelumnya, hanya saja ada yang dia genapi, tetapi ajaran tidak dihilangkan. Makanya yang di Matius 5 dari 17 itu dikatakan bukan menghilangkan, bukan meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Penggenapan ajaran Yesus, kalau satu perikop itu dibaca sampai selesai, artinya apa? Ajaran Yesus itu sebenarnya lebih berat daripada ajaran Nabi sebelumnya. Iya. Waduh, liar euy. Dengar firman jangan berzina, ya mungkin sudah tahu hukum zina itu seperti apa, tetapi bahwa ternyata menginginkannya itu sudah berzina dalam hati. Artinya apa? Yesus menggenapi hukum itu, lebih berat hukumnya. Itulah ajaran yang dibawa oleh Yesus. Tetapi yang disayangkan adalah di Matius 5:17 sangat berlawanan dengan Efesus 2 nomor 15. Apa dia kata? Dengan matinya Yesus di kayu salib telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketetapannya. Kan sangat berlawanan. Hukum itu dibatalkan, perintahnya dibatalkan, ketetapannya dibatalkan. Makanya tidak diperhamba lagi oleh hukum. Itu banyak ada di Galatia, di Roma, itu banyak itu penekanannya gitu. Memang hukum Taurat pasti sering dikatakan hukum Taurat, hukum yang diajarkan oleh Yesus itu berlaku untuk Bani Israel. Ya betul, saya setuju.
Makanya Yesus juga mengatakan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Hukum yang berlaku pun untuk Bani Israel. Makanya di Kisah Para Rasul 2:22 tadi dikatakan, dengarlah wahai orang Israel, pengumumannya pun untuk orang Israel. Yang aku maksudkan adalah Yesus Kristus, bahwa dia melakukan keajaiban-keajaiban, melakukan mukjizat-mukjizat adalah sebagai perantara, bahwa dia yang melakukan, Yesus menjadi perantara. Begitulah para nabi melakukan mukjizat hanya sebagai perantara, hakikatnya Tuhan untuk menunjukkan kenabiannya. Begitu. Waduh, makasih nih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang. Kalau saya sih jujur sih Ya, sama-sama. agak memang bingung, cuman ya mau cari tahu. Jadi nanti saya follow TikToknya orang abang ini, pengen denger lagi. Nanti kalau ada pertanyaan saya boleh tanya lagi ya Bang. Boleh. Nanti aja Oke, Bang Fredly. iya saya keluar dulu ya Bang. Udah ngantuk kali nih, udah 1:30. Makasih ya Bang. Siap, Iya, iya. sama-sama. Ya. Besok mampir lagi boleh Bang Friendly. Oke siap, terima kasih Bang. Buka hati, buka pikiran, hindari hal apapun, terimalah kebenaran dengan nurani dan akal sehat. Jadi aku turunin aja sih itu tujuan, wis nggak nyambung ah. Tujuan. Usar, selamat pagi Usar. Usar. Selamat pagi. Oh iya. Ada yang Iya. mau disampaikan Usar? Ada yang mau dibengkokkan? Ya, menarik aja sih diskusinya. Iya silakan. Silakan. Hmm, Kamu dari Kristen? tadi yang, Usar? ya, Oh iya. tadi yang Topiknya dibahas masih di situ, masih di Yesus tuh aja utusan. Apa silakan, ada yang mau disangkal silakan. Yesus hanya utusan. Iya, host dia mau Yesus ngomong, host. utusan. Hah? Apa Bang? Iya lupa, maaf. lanjut Bang. Ngomong. Dia mau ngomong dari tadi, Ya host. nggak apa-apa. Hmm. Yesus hanya utusan, ya benar. Yesus hanya utusan. Yesus adalah utusan. Tapi yang diangkat tadi dari mana ya? Yohanes 17 ya. Banyak Pak, kalau Yesus sebagai utusan itu banyak sekali ayatnya. Yohanes 17. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 36 37, 30. Enggak. Iya. Banyak Iya. tentang Yesus utusan itu banyak. Tapi enaknya itu kalau kita diskusinya ayatnya yang dibahas itu yang mana tadi ya? Oh ya, terserah mau pakai tentang Yesus utusan Tuhan, ya itu Yohanes 17 nomor 3. Itu hal yang prinsip adalah orang yang mau masuk ke dalam surga gitu. Percaya satu Tuhan, percaya Yesus sebagai utusan. Kata Yesus ya, percaya Tuhan itu hanya satu, dan percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan, kan gitu. Oh, kok ya memang konteks ini kan tentang doa Yesus ya untuk murid-muridnya ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Iya. Jadi mengenal Allah dan mengenal Yesus sebagai pribadi yang diutus oleh Allah masuk ke dalam dunia ini. Ya ini nggak ada yang salah. Ini kan memang doa Yesus. Jadi menurut Iya kan? Yesus di situ Tuhan yang benar itu ada berapa, Pak?
Tuhan, bicara Tuhan, Tuhan hanya satu. Iya. Iya kan? Di situ Yesus atau bukan? Maksudnya Yesus Tuhan atau bukan? Enggak, di Yohanes 17 nomor 3 itu menurut Yesus Tuhan yang benar itu siapa gitu aja deh. Ini kan dia berbicara dalam doa dia bahwa dia dan Allah itu adalah satu. Loh. Kok jadi Iya. ke situ, Pak? Kalau baca seterusnya, coba baca di ayat sampai ke ayat 21. Coba baca ke bawah. Ya sebelum ke Supaya- sana pahami dulu di nomor 3-nya, Pak. Ya, enggak apa-apa. Nomor 3 bukan tidak dipahami. Nomor 3 itu kan menjelaskan bahwa Allah mengutus Yesus anaknya itu. Iya kan? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Mereka tuh siapa? Murid-muridnya. Mengenal Allah. Satu-satunya Allah yang benar. Ya, mengenal Allah melalui siapa? Melalui Yesus. Pengenalan mereka terhadap Allah itu lewat siapa? Lewat Yesus. Iya kan? Sebenarnya sebelumnya sudah dikenalkan nabi-nabi sebelumnya. Oh iya, tapi kan begini, itu yang namanya antropomorfisme. Pengenalan akan Allah itu melalui peristiwa-peristiwa, melalui kejadian-kejadian yang dikerjakan oleh Allah di dalam alam semesta dan juga lewat nabi-nabi. Dan itu semakin diperjelas ketika kehadiran Yesus ke dalam dunia ini. Kan begitu. Jadi Semakin prinsipnya diperjelas. menurut Yesus di situ Tuhan yang benar itu berapa, Pak? Satu. Dan Iya. posisi Yesus bukan di sana kan? Itu yang tadi saya ada dengar menekankan dari agak lari ke konsep Rasul Paulus di Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 atau ayat yang ke-6. Ya kan? Kan di situ dikatakan bahwa Dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kan posisinya itu kan jelas itu. Iya, karena kan Nah, sekarang begini, Pak. Allah melihat ini yang kan harus benar, secara Tuhan yang benar menurut bagaimana? satu-satunya Tuhan yang benar itu menurut Yesus. Ya, silakan. Iya, sesuai dengan Yohanes 17 tadi, Tuhan yang benar menurut Yesus itu siapa dan berapa? Allah adalah Esa. Allah Satu-satunya satu. kan? Satu-satunya kan? Bunyi. Betul. Iya. Maka ini tidak bisa diganggu gugat ucapan Yesus. Enggak, tidak Inilah ada hidup yang kekal menggugat itu, yaitu Iya. bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Betul. Tuhan yang benar menurut Yesus itu hanya satu, sehingga penekanan Iya. satu-satunya, bukan Yesus. dalam konteks ayat ini. Iya betul, Ini ucapan dalam, Yesus. betul, dalam konteks ayat ini Yesus sebagai manusia, ya kan, dan dia mengakui kealahan Allah itu adalah satu. Kan Iya, begitu. bukan Yesus kan Kalau di sini, kita bukan bicara- Yesus kan? Iya, dalam hal ini Yesus sebagai manusia 100%. Iya, bukan Tuhan yang benar di sini menurut Yesus, bukan Yesus kan? Bukan, dia tidak menyatakan dia bukan Tuhan. Tunggu Lo dulu. jelas kok bukan Tuhan, dia itu Iya, utusan betul, Tuhan. betul. Itu saya tidak, karena itu ayatnya memang. Tapi dalam memahami ayat ini kan harus memahaminya secara komprehensif. Nggak bisa satu ayat ini kemudian kita jadikan nggak- patokan.
Apa Halo? poinnya satu pasal ini? Hmm? Iya, jadi satu pasal ini apa yang mau dipahami? Jangan satu ayat. Kalau satu pasal atau satu ayat? Kalau satu ayat ini saja ya itu tidak ada yang salah dari ayat ini. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah utusan. Dia hadir sebagai manusia dan dia 100% adalah manusia. Iya Ya, kan? ya betul. Dan sebagai 100% manusia, dia punya Tuhan. Ini kan pengistilahan seperti ini yang harus dikoreksi. Bukan soal Apa yang mau dia punya dikoreksi? Tuhan. Loh iya Bukan dong. soal dia punya Tuhan. Kalau kita melihat di sini, dia dan Tuhan itu adalah satu. Coba kita baca ayat selanjutnya. Mana? Ya. Mau di ayat berapa? Ya, masih di pasal 17 ini. Iya, di ayat berapanya? Sebentar, sabar. Ini, Mau di 21, 22? ya 21, 22 kan jelas itu. Supaya Assalamualaikum. mereka semua menjadi satu, Hmm. sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, Iya. agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Utusan. Iya, Satu. Betul. Pengikutnya pun menjadi satu. jadi kan Iya kan? itu dia. Iya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah Kita satu. adalah satu. Yesus satu itu kan. dengan mereka, Yesus satu dengan Bapa. Begitu. Ini Bang, Aku Bang di Yusuf. dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Semuanya Betul. menjadi satu. Nggak ada bedanya Betul. Yesus dengan pengikutnya. Gini Bang Yusuf, yang harus ditekankan di situ kan ada penekanan bahwasanya supaya dunia percaya. Nah, Iya. supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dunia, Iya. loh. Bukan hanya satu orang. Iya, Mama betul. Iya, Apa jadi yang salah di situ? satu di situ bukan berarti Yesus itu Tuhan, Pak. Loh, dia dan Allah adalah satu. Lah, dengan murid-muridnya Kesatuan juga itu. satu. Dengan murid-muridnya Iya. juga satu. Nah, itu kesatuan apa coba? Lah, makanya satu ajaran, sepaham. Anda Oh, mengatakan oh, Tuhan beda, dan Bapa bukan, adalah bukan. satu apa menurut Anda? Aku dan Itu- Bapa adalah satu menurut Anda satu apa? Satu Satu- pribadi atau satu misi? Satu pribadi. Oh, nggak Waduh. bisa. Loh, Di mana jelas. ayatnya? Itu dia di dalam satu roh, dalam kesatuan roh. Itu Murid-muridnya tidak bisa juga dipisahkan. murid-muridnya satu dengan Yesus. Iya. Iya, berarti Kesatuan satu roh. juga dengan Bapa. Iya, kesatuan Lah, roh. sekarang berarti murid-muridnya juga Tuhan. Oh, bukan Tuhan. Ya, berarti Yesus tetap juga bukan murid. Tuhan. Murid tetap murid. Iya, Yesus juga Tetapi- tetap Yesus sebagai manusia. Yesus manusia 100%, tetapi dia juga Tuhan 100%. Nah, di Gini mana? Pak Dia- Yusuf gini. Dalam kesatuan roh di sini maksudnya roh Yesus itu adalah roh Allah itu sendiri. Betul sekali. Nah, sekarang kita baca Yohanes 5 ayat 26. Nah, sebagaimana ini bukan Yohanes 5:26 5 ayat 26, Bapa memiliki kehidupan sendiri dan anak juga memiliki kehidupan sendiri. Bagaimana? Satu di Itu mana? kan jelas dalam konteks bahwa Allah dalam kealahannya, keilahiannya, dan anak dalam kemanusiaannya. Mengerti maksudnya? Itu berapa kehidupan di situ, Pak, dinyatakan? Loh, kan dikatakan di situ. Sebentar, saya buka dulu ayatnya itu. Yohanes berapa tadi?
5:26. Masing-masing hidupnya itu, Pak. Iya. Yesus itu diberi. Iya, makanya satu itu kan ketika Tuhan Jangan. menghendaki mengajarkan Betul, kepada Yesus, Yesus mengajarkan kepada muridnya, muridnya mengamalkannya, mereka itu satu tujuan, gitu loh. Bukan berarti di situ menjadi posisi Yesus Tuhan. Kalau Anda tuhankan Yesus, konsekuensinya muridnya pun Tuhan, karena muridnya pun satu dengan Yesus. Sebentar dulu ayat yang tadi dulu. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Iya, dalam dirinya masing-masing. Jadi begini, Aduh. dalam bahasa aslinya itu bios, ya, bios itu adalah hidup yang sifatnya fana. Ya, sama seperti hidup yang dibatasin oleh ruang dan waktu. Ya, ruang dan waktu. Jadi ada anak yang umurnya 10 tahun dia meninggal, ada yang umur 50 tahun dia meninggal, dan seterusnya. Demikian juga dengan tanaman. Ya kan, itu yang namanya bios. Makanya dari bios itu kita ketemu dengan kata biologi, ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Ya toh. Nah, kata yang kedua itu yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah zoe. Zoe itu adalah hidup yang dimiliki oleh Kristus atau dimiliki oleh Yesus dalam kekekalan. Hanya hidup yang dari kekekalan diberikan oleh Tuhan hanya kepada orang yang dipilihnya. Ya, itu sebabnya anak manusia datang, dia dikatakan dia punya hidup sendiri. Karena hidup itu dia diberikan jaminan. Di situ, Pak. Hah? Ada berapa kehidupan di situ, Pak? Kehidupan apa? Maksudnya apa? Di dalam pernyataan Yohanes 5 ayat 26 itu, di situ menyatakan ada berapa kehidupan di situ? Ada berapa kehidupan dalam pribadi di situ? Ini ya kan jelas itu Allah dalam kehidupan di sorga, dalam kehidupan kekekalannya, Yesus dalam kehidupan kemanusiaannya, dalam kefanaannya. Iya. Ya? Aku dan Bapa adalah satu dari mana lagi, Pak? Itu kesatuan di dalam roh. Astagfirullah. Loh, kok astagfirullah? Nah, roh yang di dalam Yesus siapa, Pak? Roh yang di dalam Yesus adalah roh Allah. Nah, yang Bapak nyatakan dia Allah itu di surga siapa, Pak? Maksudnya? Loh, tadi lo Bapak nyatakan bahwasanya yang mana menyatakan Allah itu di surga. Tadi ada Bapak menyatakan. Iya, betul. Tapi sabarlah. Allah Bapa di surga, Allah Anak, dan Allah Roh. Itu kan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iya toh? Itu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Justru ini jadi memahami Alkitab Bapak bisa nggak menjelaskannya itu tidak mendobrak ayat tertulis, Pak? Ya coba ya silakan, Pak. Ya udah jelas-jelas di sini bunyinya, sebab Bapa ya sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Masing-masing punya kehidupan, artinya berbeda. Kan gitu, bukan satu. Ketika membahas satu, maka dimaknai. Artinya Yesus itu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Bapa dan disampaikan kepada muridnya. Muridnya menerima, maka semuanya menjadi satu. Muridnya pun ikut menjadi satu. Kan gitu. Iya, dalam konteks ayat ini kan berbicara bahwa Yesus itu dia punya tujuan, punya kehidupan atau karyanya adalah untuk penebusan bagi nggak ada manusia. di ayat ini. Ngarang bebas, males.
Bukan Pak, mengarang nggak usah lari-lari ke bebas. penebusan, Pak. Nggak usah, Pak. Loh, ini persoalannya kan dikatakan punya kehidupan sendiri. Itu yang dikerjakan oleh Kristus. Allah adalah punya karya penciptaan. Ya, Ya. iya, Mak. Di sini bukan Yesus tentang punya kehidupan, karya bukan tentang penebusan. penebusan. Waalaikumsalam. Kemudian Roh Kudus punya karya pemeliharaan. Di sini, Menjaga. Konteks ayat itu tuh nggak lari ke penebusan, Pak. Itu tentang Iya, masalah nggak ada. aku dan Bapak adalah satu itu tadi, bukan lari ke penebusan. Jangan ke penebusan itu nanti eksegesis lagi. Jadinya di ayat itu. Tadi ketika membahas Yohanes 17, Bapa membawa Yesus satu dengan Bapa, tetapi murid-muridnya pun satu. Tetapi Kesatuan Bapa, dalam roh. berarti murid Iya kan? Yesus juga Tuhan. Oh tidak, murid Ya, Yesus tetap Yesus juga murid berarti Yesus. bukan Tuhan kalau gitu. Tidak juga, sebenarnya salah memahami. Haleluya. Waalaikumsalam Bang Andi. Gini loh Bang Yusar, gini. Untuk penekanan yang kamu nyatakan supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau. Kan di situ ada penekanan, sama seperti engkau. Ya Bapa di dalam aku di dalam engkau. Nah, agar mereka di dalam kita supaya dunia percaya. Nah, agar mereka di dalam kita. Nah, berarti murid Tuhan juga dong. Jangan tambah kasih bingung Pak User lah. Siap. Diurut-urut. Gak ada, Lanjut. nggak ada yang bingung. Memahami ini harus secara komprehensif. Gak bisa satu ayat ini kemudian kita jadikan patokan gitu loh. Justru Jadi ayat demi ayat. Kalau komprehensif itu artinya Justru begini. Bapak itu menolak harus ayat melihat yang dikatakan Yesus. tidak ayat ini Bagaimana dengan harus tadi Yohanes harus 17 ayat 3 dihubungkan Anda dengan sudah bagian-bagian yang lain. Pak User. Pak User. Ya, Pak. Pak User kan Tuhannya satu ya Pak? ya. Ya. Waktu Yesus ada di bumi, Tuhan ada di mana Pak? Kenapa? Waktu Yesus ada di bumi, Tuhan Anda ada di mana? Nah, itu makanya saya kan bilang kalau itu ayatnya, maka kita harus melihat di bagian yang lain juga. Iya toh, tidak bisa. Saya rubah nggak bisa pertanyaannya lihat. Pak, kalau sulit saya Nah, bikin mudah. Nggak ada yang sulit di situ. Apakah Yesus membawa Tuhan ke dalam dirinya waktu ada di bumi? Karena kalau di dalam Filipi pasal Kenapa bahasa Indonesia aku nggak Dua juga itu. ngerti ya? Duh, Bang, Dengar jawab dulu. aja Bang User. Nah itu dia penjelasan itu nggak bisa langsung pertanyaan A jawab A, nggak bisa, harus ada penjelasan karena kata kenosis itu artinya dia memilih untuk mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia. Itu pilihan, ya, pilihan. Dia mengambil rupa seorang manusia, maka dia turun menjadi manusia. Oke, waktu menjadi Ya. manusia dia Tuhan ya Pak? Dia adalah manusia. Bukan Tuhan dia? Dia manusia dan dia Tuhan. Oke. Berarti waktu Yesus ada di muka bumi, surga kosong, Tuhan ada di dalam diri Yesus. Oh enggak, siapa yang bilang surga kosong? Berarti ada dua Tuhan. Tuhan dalam diri Iya. Yesus, Tuhan di surga. Tuhan itu kan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oh, jadi bisa keluar masuk dalam diri Yesus. Bukan soal bisa keluar masuk. Dia tidak Terus dibatasi bagaimana oleh ceritanya, ruang. Pak? Ceritanya begitu. Dia maha kuasa, omnipresent, maha hadir, omniscience, maha Oh, tahu. jadi dia bisa ada di Iya. surga, dia bisa dalam diri Yesus. Bisa di mana saja. Oke, waktu dia dalam diri Yesus, Yesus maha kuasa nggak Pak? Yesus tetap berkuasa. Apa yang tidak dikuasai berkuasa? Pak? Yesus menguasai apa Pak? Hah? Yesus menguasai apa?
menguasai bumi ini. Yakin Pak? Kenapa? Apa yang salah? Orang waktu kecil aja dia nggak bisa apa-apa Pak. Dikasih nafkah sama ibunya. Kalau itulah dalam kemanusiaan dia. Ya Dia katanya ada harus Tuhan dalam dirinya yang maha kuasa Pak. Loh, itulah cara pandang yang sedikit berbeda antara cara pandang kalian dengan cara pandang Artinya kami. Tuhan yang maha kuasa terkalahkan oleh perkembangan fisik Yesus ya Pak ya. Itu makanya disitulah cara pandang yang berbeda. Nggak bukan cara pandang Pak, keadaannya yang sebenarnya loh. Yesus pernah jadi bayi Pak. Iya, justru itu. Ya, Itulah jadi dalam kalau keadaan di dalam sebagai manusia. dalam diri bayi ada Tuhan yang maha kuasa. Artinya Tuhan yang maha kuasa ini terkendala oleh fisik bayi gitu Pak. Betul ya Pak? Dia Artinya bayi ini dia nggak harus bisa apa-apa loh Pak. Nah, sebenarnya itu harus memahami secara keseluruhan, secara komprehensif. Oke, kalau begitu kita ambil Pak, umur 1 hari sampai 33 tahun itu Yesus menguasai apa Pak? dia menjadi manusia Iya biasa. kan dia maha kuasa Pak, Yang dia juga kuasai apa? Yang punya rasa, itulah dalam keterbatasan dia. Oh, berarti Dia yang maha membatasi, Jadi dia yang membatasi dirinya sebagai manusia. Iya, artinya yang maha kuasa ini terbatasi oleh fisik manusia, betul Pak? Iya, betul. Oh ya udah. Jadi yang maha kuasa ini pernah tidak maha kuasa. Kenapa? Karena kejepit di dalam diri fisik manusia gitu ya Pak. Nah, itu yang cara pandangnya yang berbeda. Oke, kalau begitu Ya, apa yang dikuasai bukan. Yesus Pak waktu dewasa Pak? Hah? Apa yang dikuasai Yesus waktu dewasa? Bukan soal dikuasai oleh Yesus waktu dewasa. Kan Dia Tuhan Maha tetap Kuasa, dibatasi. Pak. Dia kan tadi sudah dibilang dalam keterbatasan Pak dia Yusuf. sebagai manusia. Kan Tuhan maha kuasa di dalam diri Yesus Pak. Betul. Nah, apa Tapi yang dia kemahakuasaan Nah, apa kemahakuasaan Yesus waktu dia hidup di dunia, Pak? kemahakuasaan itu justru dinyatakan dalam otoritas penuh setelah dia mengalahkan maut. Bangkit Mengalahkan maut pada justru hari- tidak maha kuasa, Pak. Dia lagi mati kok Loh. maha kuasa. Ya, justru dia mengalahkan maut, makanya dia bangkit pada Tapi hari dia yang mati ketiga. dulu, Pak. Waktu dia mati maha kuasa Iya. nggak, Pak? Memang dia harus mati sebagai manusia, dia harus Saya nggak mati. nanya itu, Pak. Waktu dia mati dia maha kuasa ya, Pak? Oh, begini, kamu harus mengerti juga bahwa ini adalah sebuah rangkaian rencana Allah. Saya nggak Dalam- nanya rencana siapa. Waktu dia mati Loh, maha kuasa atau tidak? Itu harus dijelaskan. Itu harus dijelaskan. Anda jelaskan saja. Tapi saya Saya ambil jel- endingnya bahwa Yesus mati. Anda mau menjelaskan dari pagi sampai pagi. Saya menjelaskan. Begini Pak Begini. Yusir, Anda mau menjelaskan dari pagi sampai pagi bahwa itu sudah dinubuatkan, is okay. Ada yang menubuatkan, is okay. Ada rencana, is okay. Mau menembus dosa, is okay. Tapi Anda nggak boleh ngeles bahwa dia mati. Pertanyaannya adalah, waktu dia mati, maha kuasa atau tidak? Itu yang saya tadi mau jelaskan. Dia harus mati. Saya nggak Kemahakuasaan nanya dia harus itu mati. Memang sudah mati. Waktu mati maha kuasa atau tidak? Dia berkuasa. Jangan Apa dikira yang dia tidak dikuasai waktu berkuasa. mati, Pak? Apa yang dikuasai waktu dia mati? Dengar dulu, dia turun ke dalam dunia orang mati untuk menyelamatkan orang yang sudah mati sejak zaman Nuh sampai zaman Oke. yang akan Mana datang. buktinya? Mana buktinya? Hah? Silakan lanjut. Nggak nyamu saya sok. Iya tadi menyelamatkan orang yang sudah mati waktu zaman Nuh, mana buktinya? Sebentar. Ada ayatnya itu, bukan tidak ada ayatnya. Tidak masuk akal orang mati maha kuasa, Pak. Ini tidak masuk akal. Itu dia. Karena memang Tuhan itu tidak masuk akal. Loh, Iya kalau kan? tidak masuk akal ngapain dituhankan, Pak? Loh,
Kalau masuk akal ngapain juga dituhankan? Ya kan Justru karena Tuhan tidak member- masuk akal. Kan Ah, Tuhan Tuhan itu itu- tidak, Tuhan tidak itu bisa memberi dipikir kita- dengan akal manusia. Tuhan itu Pak memberi akal kita supaya akal kita berfungsi membaca kitab suci. Kalau ada kitab suci Tapi- tidak masuk akal, ngapain diakal-akalin gitu loh. Ya, itu namanya akal kita terbatas untuk mengerti. Tapi kan ada yang Siapa bisa itu dibaca Tuhan. Pak. Akal kita itu terbatas. Terbatas dalam hal mengetahui Tuhan itu lagi ngapain. Tuhan sekarang sedang ngapain. Terbatas, itu goib. Tapi kalau sudah tertulis Pak, akal kita jalan. Bukan kayak Yesus berkata, pakai akal budimu, disuruh berakal itu loh Pak. Bukan iman buta gitu loh. Nah sekarang coba pakai akal. Apakah orang mati bisa berkuasa? Nah, bisa. Kenapa nggak bisa? Apa yang dikuasai orang Nama- mati Pak? Loh, Nah, ini namanya nih dia akal nggak Tuhan. berfungsi nih. Namanya dia Capek Tuhan. deh. Capek juga. Namanya juga dia Tuhan. Ya udah terusin dulu Iya Ustaz kan? Alif. Saya lagi haus ini. Silakan minum. Terusin. Sorry saya minum dulu ya Pak Iser. Maaf ya. Silakan, silakan. Oke Pak. Yang lain jangan tidur dong. Aku lo haus nih baru nyampe. Ketalip. Bang Erwin. Oh, Bang Erwin sinyalnya 1. Bang Ansar, silakan ngomong. Tes, Bas kamu. Kenapa, Bas? Muter-muter malah pusing saya dengernya. Ya. Bang Erwin lah, Bang Erwin biar kerja Bang Erwin. Iya. Sinyalnya merah dia. Mati lampu di sini, mati lampu. Oh, mati lampu. Pantes. Belum bayar listrik ya? Enggak, tadi suruh nunjukin itu Yesus itu masuk ke dalam alam maut untuk menghidupkan orang mati yang pada zaman Nuh. Ini di mana gitu loh? Bukan menghidupkan orang mati. Dia Tadi Anda bilang untuk begitu kok. Oh, bukan. Bukan menghidupkan orang mati, tetapi dia turun ke alam maut untuk memberitakan kabar keselamatan bagi orang yang berdosa sejak zaman Nuh. Oh, melebar lagi jadinya ya tadi. Iya, kan sesuai pertanyaan. memberi kabar. Terus itu datanya di mana? Tertulisnya itu? Sebentar, saya lagi cari ayatnya. Saya tunggu Pak ya. Ya, Udah dulu ya teman-teman, ini pendeta baru saya buka akalnya nggak mau, tetap nggak mau pakai akal sehat, tetap aja asal jam nggak nyambung. Udahlah ya teman-teman, mudah-mudahan menjadi pelajaran ya, diskusi sama mereka nggak usah panjang-panjang, cukup to the point, santai, bahasa sederhana, mudah dimengerti ya, skakmat langsung. Makasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.